Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Bapak di video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi pelajaran matematika, khususnya adalah matematika wajib kelas 11. Nah, karena ini lagi musim semester ganjil, kita akan bahas dulu apa aja sih yang kita pelajari di matematika wajib kelas 11 di semester ganjil. Jadi kalau dilihat dari silabus, matematika wajib kelas 11 itu, untuk kelas 11 itu ada sekitar 10 KD untuk pengetahuannya. Ada 10 KD. Nah, dari 10 KD itu akan dibagi menjadi dibagi dua paling ya, dibagi beberapa di semester ganjil dan beberapa di semester genap. Nah, di salah satu materi yang kita pelajari di kelas 11 ini antara lain adalah induksi matematika, program linier, metrik, kemudian ada integral, kemudian ada turunan, dan ada limit serta pola bilangan. Dari beberapa materi itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertama, yaitu materi program linier. Kenapa Bapak memilih program linier sebagai materi pertama yang akan kita pelajari di kelas 11? Dari semua materi ini, dari 10 KD itu, program linier adalah materi yang masih hangat diperbincangkan atau kita bahas di kelas 10. Jadi program linier itu adalah kelanjutan dari materinya. Materi-materi dasarnya itu berhubungan dengan materi kelas 10 dan kelas 9. Baik, kita mulai saja materi pembelajaran kali ini di video kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar materi pertama seperti yang tadi Bapak sampaikan di pendahuluan. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang program linier. Apa itu program linier dan kegunaannya itu untuk apa, kemudian apa saja yang perlu kita persiapkan. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak sarankan ketika menonton video ini, gunakanlah headset agar suaranya terdengar lebih keras, karena mungkin ada beberapa handphone atau di HP kalian suaranya tidak terlalu keras. Mohon maaf karena memang alat-alat penunjang untuk merekam video ini masih terbatas. Baik, sebelum kita memulai atau melanjutkan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran kali ini apa yang Bapak sampaikan dan apa yang ingin kalian pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian serap. Baik, berdoa, mulai. Selesai? Baik, di materi program linier ini akan kita bagi menjadi 3 video. Ya, ada 3 video yang akan kita buat. Yang pertama adalah video ini kita akan membahas tentang materi-materi dasar yang kita perlukan untuk pembelajaran atau untuk mempelajari materi program linier. Yang kedua, kita akan belajar di video kedua atau di part kedua, kita akan belajar bagaimana cara membuat kasus atau cara membuat permasalahan di dunia nyata menjadi bentuk matematika dan bagaimana cara merubah menjadi bentuk program linier. Jadi nanti diapakan. Terus video yang ketiga, di part ketiga nanti kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan soal-soal program linier. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 video. Di video kali ini anak-anak kita akan belajar bagaimana, atau kita akan belajar kira-kira materi-materi penunjang apa sih yang kita perlukan untuk mempelajari program linier. Jadi untuk mempelajari program linier itu ada 2 hal penting selain dasar-dasar matematika ya. Ada 2 hal penting yang harus kalian ingat kembali. Ini ada salah satunya ada di materi SMP kelas 9 kalau nggak salah ya. Kemudian yang kedua adalah materi ketika kamu belajar di kelas 10. Baik, apa sajakah itu? Yang pertama adalah bagaimana cara menentukan persamaan
jika diketahui, jadi bagaimana cara menentukan persamaan jika diketahui titik-titik yang dilalui oleh garis tersebut. Jadi membuat persamaan ya, membuat bentuk umum persamaan linier. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mengerjakan atau bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi itu dua hal itu nanti kita akan bahas. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian. Kenapa sih harus menyiapkan alat tulis kalian? Walaupun video ini bisa diulang-ulang, alangkah lebih baiknya adalah kalian mempersiapkan alat tulis dan mencatat apa-apa saja yang Bapak sampaikan di video kali ini yang menurut kalian penting dan kalian catat. Kenapa? Karena belajar yang baik itu adalah belajar yang benar-benar memaksimalkan semua indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita, dan kita nulis ya. Maka insya Allah kemungkinan menyerap materi itu akan jauh lebih baik ketimbang hanya menyaksikan saja atau menonton atau mendengarkan saja. Baik, kita mulai di part pertama ini. Ada dua tadi yang Bapak sampaikan. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana cara menentukan atau membuat terbaca ya, mudah-mudahan garis lurus. Ya, yang pertama adalah menentukan persamaan garis lurus. Nanti kan berupa garisnya dia garis lurus ya, walaupun mereng ke sana mereng ke sini. Menentukan persamaan garis lurus. Baik, menentukan persamaan garis lurus ini ada beberapa cara. Nah, yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas di video ini, karena ini hanyalah materi penunjang, ada 3 cara atau tiga bentuk. Yang pertama adalah bagaimana cara menentukan persamaan garis atau menentukan persamaan garis yang diketahui salah satu titik yang dilewatinya dan gradiennya. Jadi yang pertama itu jika diketahui salah satu titik yang dilewati dan gradiennya atau tulis ya, gradien. Kemudian yang kedua yang diketahui dua titik yang dilewati, dan yang ketiga adalah bagaimana cara menentukan persamaan yang diketahui garisnya atau gambarnya di diagram Kartesius. Persamaan dalam diagram ya. Jadi di bagian pertama ini ada 2 babak. Babak pertama adalah menentukan persamaan garis lurus. Itu ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana garis yang diketahui salah satu titik yang dilewatinya dan gradiennya. Yang kedua adalah yang diketahui 2 titik yang dilewati, dan yang ketiga adalah bagaimana cara menentukan persamaan garis yang dilihat dari garis atau gambar di diagram Kartesiusnya. Baik, kita akan mulai ke bagian pertama yang A-nya, yang diketahui satu titik yang dilewati dan diketahui gradien. Jadi Papa lihat ya ngomongnya, mohon maaf. Baik, yang pertama, yang A. Yang diketahui satu titik yang dilewati dan gradiennya. Kalau kalian ingat-ingat lagi di SMP, ini sudah pernah dibahas pastinya ya, Bapak hanya mengulang saja jadi agak cepat. Yang pertama itu bagaimana cara menentukan jika diketahui salah satu titik yang dilewatinya dan gradiennya. Itu mempunyai bentuk umum atau rumusnya, itu adalah Y dikurang Y1 begini sama dengan M dikali X dikurang X1. Ya. Jadi yang pertama jika diketahui salah satu titik yang dilewati dan gradiennya juga diketahui. Baik, kita akan kedepankan lagi biar terbaca. Ya, kelihatan ya? Oke, kita dekatkan lagi. Oke. Yang pertama kita ambil langsung contoh saja. Misalkan kita contohnya
Example. Misalkan contohnya adalah diketahui suatu garis melalui titik A, misalnya 2,3 dan gradien dan memiliki gradien misalnya 2. Pertanyaannya, tentukan persamaan garisnya misalnya. Nah, gini. Ya, jadi diketahui salah satu titiknya adalah titik A yang dilewatinya ya. Jadi diketahui suatu garis yang melalui titik A 2,3 dan gradien 2, tentukanlah persamaan garisnya. Berarti caranya gimana? Caranya yaitu menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurang X1. Jadi yang mana yang namanya Y1 dan mana yang namanya X1. Jadi Y1 dan X1 itu adalah koordinat titik dari A. Jadi X1 itu adalah nilai X-nya A, berarti ini adalah X1, dan Y1 itu adalah yang koordinatnya Y-nya ya, Y1. Oke, ketika kita udah tahu X1-nya berapa, Y1-nya berapa, dan gradiennya berapa, maka kita tinggal masukkan saja ke dalam persamaannya. Y dikurang Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 3, berarti Y dikurang 3 sama dengan M-nya berapa? M-nya 2. 2 dikali X dikurang X1-nya berapa? X1-nya adalah 2. Oke, begini ya. Berarti Y dikurang 3, tidak bisa karena sudah bentuk paling begini. Berarti selanjutnya, berarti Y dikurang 3 sama dengan 2 dikali X sama dengan 2X, begitu. Kemudian 2 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 4. Oke. Maka sudah dapat sampai segini, dipahami baik-baik. Jika kalian sudah paham, kita lanjutkan ke step selanjutnya. Selanjutnya berarti kita kumpulkan menjadi satu bagian semuanya menjadi X sama dengan 0. Berarti kita kumpulkan semua, Y kurang 3-nya kita kumpulkan ke sebelah kanan. Berarti jadinya begini, 2X, ini Y-nya positif ya. Kita pakai bahasa anak SD aja, seperti yang Bapak sampaikan ketika kalian kelas 10. Sebenarnya ini bukanlah pindah ruas, tapi mungkin ketika dulu waktu SD atau SMP gurumu mengajarkan agar mudah dipahami, yaitu dengan menggunakan bahasa pindah ruas. Sesungguhnya bukan pindah ruas ya, Bapak ingatkan kembali. Ini sebenarnya kedua ruas dikurangkan dengan bilangan yang sama sehingga ruas sebelah kiri yang ingin kita hilangkan itu habis. Misalkan ini Y dikurang 3, biar Y dikurang 3 ini habis di ruas kiri, maka Y dikurang 3 ini harus dikurang Y dan ditambah 3, karena dikurang Y, karena ruas kiri dikurang Y ditambah 3, maka di ruas kanan juga sama, dikurang Y ditambah 3. Makanya seolah-olah dia pindah ruas dan nilainya berubah. Sebenarnya enggak. Oke, lanjut saja. Berarti ini jadinya 2X, Y-nya ke sana kan tadi kalau kita pakai bahasa pindah ruas. Pindah ruas dari Y menjadi negatif Y, kemudian dikurang 4, negatif 3 ke sana menjadi positif 3 sama dengan 0. Jadi kita gabungkan semuanya menjadi satu sisi. Oke, selanjutnya ada yang bisa disederhanakan? Ada ya? Ini masih bisa disederhanakan. Negatif 4 tambah 3. Jadi kita tuliskan berarti 2X dikurang Y. Negatif 4 tambah 3 sama dengan berapa? Ya? Oke, betul. Berarti jawabannya adalah negatif 1 sama dengan 0. Ya, jadi pertanyaan tentukan persamaan garis yang melalui titik A dan gradien 2 itu adalah persamaannya adalah 2X dikurang Y dikurang 1 sama dengan 0. Paham ya? Insya Allah paham. Kalian kan hebat. Pasti bisa. Kalau misalnya kalian masih belum mengerti apa yang Bapak sampaikan tadi, mungkin karena Bapak terlalu cepat ngomong kali ya, udah kebiasaan nih, mohon maaf. Kamu boleh pause dulu, diamati dulu baik-baik. Kalau masih kurang paham, silahkan kamu mundurkan video ini, kemudian diulang lagi. Jangan pernah bosan untuk mengulang-ulang
ketika kamu belajar. Semakin kamu banyak mengulang, maka semakin banyak ilmu yang akan bisa nempel di kepala kamu. Ya, mudah-mudahan Bapak doakan, mudah-mudahan kalian mudah memahami materi ini. Ya, jika misalnya memang udah mentok nggak bisa, udah tanya teman juga nggak ngerti, boleh tanyakan Bapak di Telegram ya. Oke. Yang kasus pertama, jika diketahui dia melalui salah satu titik dan gradiennya, kita anggap selesai. Bapak kasih hanya satu contoh saja. Ingat, ini hanyalah materi pengingat saja, materi penunjang untuk mempelajari materi yang sesungguhnya. Oke, mungkin itu saja yang bagian yang A-nya. Tadi ingat ada 3 yang akan kita jelaskan untuk babak pertama ini. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah bagian yang B. Kita hilangkan dulu, tolong hilang. Ya. Yang kedua, yang B-nya diketahui melalui 2 titik yang tadi Bapak sampaikan. Yang pertama tadi adalah yang 1 titik melalui 1 titik dan gradien diketahui. Kemudian kalau yang ini yang diketahuinya itu adalah 2 titiknya yang dilalui oleh garis tersebut. Misalkan kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh misalkan diketahui suatu garis melalui titik A misalnya 2,3 dan titik B sama dengan titik B-nya adalah berapa ya? Misalkan 2, misalnya 4,6 gini ya. Tentukanlah persamaan garis tersebut. Nah, jadi diketahui ada 2 titik, titik A dan titik B. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat, kita kembali lagi ke masa SMP dulu ya. Kalau ada 2 titik yang diketahui, maka persamaannya itu bisa kita menggunakan rumus atau persamaan. Bentuknya adalah Y dikurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya nggak pakai kurung juga nggak masalah ya. Nah, begini. Nah, kita bisa menggunakan jurus ini. Jurus ini tidaklah susah. Bagaimana cara mengingatnya? Jadi anak-anak ini tidak harus saklek ya. Di atas itu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Kemudian di sebelah kanannya X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Enggak saklek. Boleh juga X bagian X-nya ada di sebelah kiri, Y-nya di sebelah kanan. Enggak masalah, itu sama aja. Atau misalnya Y2 dikurang Y1-nya di atas. Boleh. Ya, baru yang dikurang Y1-nya di bawah. Boleh, asalkan harus sama. Kalau misalnya di ruas kiri Y2 kurang Y1-nya itu di atas, maka X2 dikurang X1 juga harus di atas. Gitu aja cara ngingetnya. Jadi nggak mesti harus seperti ini percis, nggak. Ini bisa di otak-atik seingat kamu nanti ya. Gitu ya. Oke, kita menggunakan jurus yang ini. Kalau misalnya diketahui 2 titik A dan titik B atau 2 titik yang dilewatinya. Gimana cara mainnya? Kita tentukan, kita sudah tahu ada 2 titik yang dilewatinya adalah titik A 2,3 dan titik B 4,6. Kita tentukan dulu mana yang akan kita sebut X1 dan mana yang kita sebut X2. Oke, misalkan A-nya ini adalah bagian pertama dan B-nya adalah bagian kedua, maka X1-nya itu adalah 2. Ya, maka yang ini 3 ini adalah Y1. Kemudian 4 ini adalah X2 dan 6 itu adalah Y2. Oke, begitu ya. Berarti kita sudah dapat X1-nya berapa, X2-nya berapa, baru kita masukkan ke dalam persamaan ini atau bentuk umum jurus ini. Maka kita pakai Y dikurang Y1-nya berapa? 3 per Y2, Y2-nya adalah 6 dikurang Y1-nya 3 sama dengan X dikurang X1 berapa? X1, mana X1 ya? X1 adalah 2 per 4 dikurang 2. Nah, seperti ini. Oke, gimana caranya?
kita langsung saja. Ada yang bisa disederhanakan nggak di sini? Ada ya? Di sini ada yang disederhanakan, 6 dikurang 3 masih bisa dikerjakan, 4 dikurang 2 juga masih bisa dikerjakan. Maka ini akan berubah menjadi Y dikurang 3 per berapa? Per 3 sama dengan X dikurang 2 per 4 dikurang 2 sama dengan 2. Ya, sip. Nah, selanjutnya berarti kita kalikan silang saja. Ini dikali dengan ini, itu dikali dengan itu. Begitu ya? Berarti kita tuliskan buka kurung Y kurang 3. Ini kan satu paket ya. Kalau dia dijadikan perkalian, maka Y kurang 3 ini satu paket. Oh maaf, karena sudah azan kita break dulu videonya. Nanti kita lanjut setelah sholat ya. Ya, alhamdulillah udah selesai. Kita lanjut. Tadi Y kurang 3 itu dikalikan dengan 2. Berarti di sini kita tulis Y kali 3 dikali 2 ya. Dikali 2, oke. Kameranya Bapak turunkan dulu. Oke, kita lebih bawah. Y kurang 3 kali 2 sama dengan 3 buka kurung atau dikali X dikurang 2 seperti ini ya. Nah, berarti kita kalikan Y yang ada di dalam kurung dikalikan dengan 2. Jangan ingat ya, jangan hanya 2-nya dikalikan dengan salah satu saja. Ingat, kalau perkalian ada dalam kurung, ini tuh 2 ini adalah milik bersama. Jadi Y-nya dikali 2, 3 juga negatif 3 juga dikali 2. Jadinya dapatlah Y dikali 2 sama dengan 2Y. Negatif 3 kali 2 itu sama dengan negatif 6. Nah, bentar. Bapak tahu pasti kalian di rumah udah bilang, nah negatif 6 Pak. Bapak udah dengar dari sini. Baik, sama dengan, kemudian 3 dikali X sama dengan 3X dikurang 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Oke, selanjutnya kita akan kumpulkan menjadi satu tempat. Entah itu di ruas kiri boleh, di ruas kanan juga boleh. Oke, kita gabungkan saja di sana nilai X-nya menjadi nilai yang positif ya. Berarti kita kumpulkan ke sana, jadilah 3X dikurang 6, 2Y jadi negatif 2Y. Ya, kemudian negatif 6 ini ke sana tambah 6 sama dengan 0. Itu ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Selanjutnya kita berarti berubah, ada yang bisa disederhanakan adalah 6 negatif 6 tambah 6. Negatif 6 tambah 6 itu sama dengan 0. Jadi jawaban akhirnya adalah 3X. Kok ini tulis lagi? Maaf ya, keliru. Tadi 3X dikurang 6, ini ke sana negatif 2Y tambah 6 sama dengan 0. Negatif 6 ditambah 6 itu sama dengan berapa? Ya, ini tulis dulu negatif 2Y. Negatif 6 tambah 6 itu sama dengan 0. Berarti hilang ya. Kemudian sama dengan 0. Oh, jadi persamaan garis yang melalui titik A 2,3 dan titik B 4,6 itu adalah 3X dikurang 2Y sama dengan 0. Seperti itu. Gampang ya? Oke, Bapak harap gampang. Kalau misalnya masih tetap nggak paham, silahkan kalian putar kembali videonya, kamu mundurin lagi, kemudian kamu amati lagi, tonton lagi baik-baik pelan-pelan. Setelah paham baru kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Itu enaknya kalau kita belajar di video. Kalau di sekolah, gurunya yang harus ngulang lagi. Oke, selalu ada sisi positif dan ada baiknya, ada kelebihan, ada kekurangan. Oke, udah sampai sini. Selanjutnya adalah sudah kita anggap bagian B sudah selesai. Bapak hanya mencontohkan satu saja. Bapak hanya mengingatkan saja. Bapak yakin kalian tuh udah pada bisa sebenarnya. Tuh kurang dulu kalian udah belajar kok di waktu SMP. Nah, ini Bapak hanya mengingatkan kembali. Siapa tahu kamu lupa karena waktu duluan SMP Pak, sekarang SMA. Nah, siapa tahu lupa kan.
Kita ingatkan kembali ya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian yang C. Baik, yang C. Yang bagian C itu bagaimana cara menentukan persamaan garis. Bapak kembalikan lagi ke atas kameranya. Yang C adalah bagaimana cara menentukan persamaan garis. Menentukan persamaan garis jika diketahui gambarnya. Oke, jadi diketahui gambarnya. Contoh kasusnya seperti apa? Misalnya Bapak ada suatu garis gitu ya. Kita gambarkan dulu koordinatnya, basisnya. Ada X, ada Y, ada 0. Baik, misalkan Bapak ada garis, buah garis dulu seperti ini misalnya. Di titik potong terhadap sumbu X-nya ini dia memotong X-nya di anggap aja 4. Dan di sini anggap saja 5 ya. Nah, seperti ini. Titiknya ada 4, memotong sumbu X di X sama dengan 4 dan memotong sumbu Y di Y sama dengan 5. Berarti kalau begitu, dua titik ini kalau kita beri nama dia titik A dan titik B, misalnya Bapak kasih nama di sini titik A dan ini titik B, maka koordinat titik A itu sama dengan berapa? Memotongnya X-nya 4, berarti Y-nya sama dengan berapa? Sama dengan 0. Ya, berarti di sini adalah 4,0. Sedangkan titik B-nya adalah 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Nah, anak-anak, untuk menentukan, kan ini berarti dia diketahui dua titik yang dilaluinya ya. Dua titik yang dilaluinya berarti kalau kita menggunakan rumus yang B tadi yang melalui dua titiknya, maka kita bisa menentukan dengan cara Y1. Kita tuliskan di mana ya? Di sini. Oke, di sini ya cukup ya. Nah, di sini aja berarti. Kita pakai berarti Y kurang Y1 sama dengan, atau per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Begitu ya? Oke, berarti di sini X1-nya misalnya adalah A, Y1-nya adalah yang di A ya. Berarti ini berubah menjadi Y kurang 4 per Y2. Y2-nya berapa? Y2-nya adalah 5. 5 dikurang 0. 5 dikurang 0 berapa? 5. Oke. Sama dengan X dikurang X1-nya berapa? X1-nya, oh maaf, ada kekeliruan tadi. Y1-nya itu bukan 4 ya. Ini kan, Y1-nya adalah 0. Berarti dikurang 0. X1-nya adalah 4 per X2, X2-nya adalah 0 dikurang 4. 0 dikurang 4. Gitu ya. Maka ini akan berubah menjadi, ini kan jadinya Y dikurang 0 itu sama dengan Y. 0 dikurang 4 itu adalah sama dengan negatif 4. Berarti nah, kita koreksi betul ya. Y1-nya tadi adalah 0, Y dikurang 0 sama dengan Y. Kemudian X1-nya adalah 4, berarti X dikurang 4. Kemudian yang kelima, yang Y2-nya adalah 5. 5 dikurang 0 sama dengan 5. Dan X2-nya 0, 0 dikurang 4 sama dengan negatif 4. Maka kita selesaikan. Y dikali negatif 4 sama dengan negatif 4Y sama dengan 5. 5 dikali X adalah 5X dikurang 5 kali 4 20. Jadi kalau Bapak sederhanakan lagi, ini akan berubah menjadi 5X. Ini negatif 4Y ya, kita kumpulkan lagi jadi tambah 4Y kurang 20 sama dengan 0. Nah, begitu. Berarti jawabannya adalah, maaf ini bukan ya. Jawabannya adalah 5X ditambah 4Y dikurang 20
sama dengan 0. Atau kalau kita ininya C-nya kita pindahkan, maka berubah menjadi 5X ditambah 4Y sama dengan 20. Seperti itu. Ini kalau kita menggunakan cara seperti ini. Tapi sebenarnya Nana ada cara cepat untuk menentukan titik-titik jika diketahui titik-titik potongnya. Gimana caranya? Coba perhatikan. Di sini dia memotong sumbu X di 4 ya X-nya. Dan dia memotong di sumbu Y adalah 5. Cara cepatnya adalah seperti ini. Di X itu adalah 4. Di Y adalah 5. Berarti 5 ini kita gunakan menjadi 5X ditambah 4Y sama dengan, begitu ya, 5-nya digunakan untuk koefisien dari variabel X, kemudian 4-nya digunakan untuk variabel Y-nya. Berarti 5X ditambah 4Y sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Sama ya? Mau cara seperti ini bisa, ke sini juga bisa. Gampang ya? Ya insya Allah. Kalian terserah kalau mau begini juga boleh, cara cepat juga boleh. Ingat, ini hanya berlaku jika dia diketahui titik-titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita lanjutkan. Bapak harap mudah-mudahan kalian paham di bagian C ini. Kita lanjut ke bagian kedua sekaligus bagian terakhir di video kali ini. Kita ganti ke bagian kedua. Ya, di bagian kedua adalah kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Ini materi waktu kalian kelas 10 ya, masih ingat pastinya. Pertidaksamaan linier dua variabel itu ada beberapa langkah. Beda dengan persamaan ya, kalau persamaan itu nanti berupa garis jawabannya. Sedangkan kalau pertidaksamaan itu nanti jawabannya adalah berupa daerah yang dibatasi oleh garis. Itu perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita langsung saja ke contoh soal. Misalkan kita punya diketahui pertidaksamaan, misalnya Bapak punya persamaannya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Begitu, bukan sama dengan pertidaksamaan ya. Lebih dari kurang dari 6. Jadi pertidaksamaannya adalah 2X tambah 3Y kurang 6. Pertanyaannya adalah tentukanlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Pertidaksamaannya adalah 2X tambah 3Y kurang dari 6. Langkah-langkahnya ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita rubah dulu. Kita rubah. Langkah pertama, kita rubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Kenapa harus dirubah? Walaupun ini sebenarnya kalau dalam hitungan cepat tidak berpengaruh, tapi kalau dalam esai ya, tulis runtutan caranya ini itu harus. Kenapa? Karena pertidaksamaan itu tidak bisa dicari titik-titik potong terhadap sumbu-sumbunya ya, sumbu X dan sumbu Y. Makanya kita harus dalam aljabar ini harus dirubah dulu pertidaksamaan ini menjadi suatu persamaan. Gimana caranya? Caranya susah banget. Yaitu kita jadikan seperti ini, 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Susah ya? Susah kan? Nah ya gampang. Cara merubah pertidaksamaan menjadi persamaan adalah cukup merubah tanda kurang darinya atau tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Setelah ini dirubah menjadi persamaan, langkah kedua atau langkah B-nya itu adalah menentukan titik-titik potong terhadap sumbu X dan Y. Jadi menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Bagaimana caranya? Bapak karena ini adalah hanya review saja, hanya mengulang kembali, Bapak akan coba menggunakan yang cepat-cepat aja. Berarti kita bikinkan saja tabel seperti ini. Kita bagi 3 ya. Ini X-nya, ini Y, ini nilai dari X, Y gitu. Karena ini adalah
Pertidaksamaannya berarti ada 2, nanti kan kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti nanti ada sumbu X dan sumbu Y. Berarti terhadap titik potongnya berarti misalkan kita buat X-nya sama dengan 0. Berarti kalau karena sama dengan 0 kita tutup saja. Berarti sisanya adalah 3Y sama dengan 6. Nah, 3Y sama dengan 6 berarti berapa nilai Y-nya? Nilai Y-nya itu sama dengan Y sama dengan 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan berapa? 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, maka koordinatnya adalah 0,2. Ya. Kemudian kalau Y sama dengan 0, berarti kalau Y sama dengan 0 yang ditutup yang mana? Nilai Y-nya. Berarti 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2. Berarti berapa jawabannya? Jawabannya adalah 3. Maka koordinatnya adalah 3,0. Seperti ini ya. Maka kita sudah tahu titik-titik potongnya. Langkah selanjutnya adalah kita menggambarkan dalam diagram Cartesius. Langkah ketiga di sini saja ya. Ini XY 0. Titik-titiknya yang kita tahu titik potongnya adalah 0,2. 0,2 berarti di sini X-nya 0, Y-nya anggap saja di sini ya. 2, kemudian ini 1, 2, 3. Oke, di sini 3. Jadi titik potong yang pertama adalah 0,2, letaknya di sini. Ini 0,2. Kemudian 3,0 letaknya di sini, titik potongnya. Berarti kalau kita tarik garis lurus, anggap saja ini garis lurus. Garis lurus seperti ini. Ya. Maka garis ini adalah garis 2X tambah 3Y sama dengan 6. Oke, kita sekarang baru setelah kita dapatkan garisnya, baru kita kembalikan lagi ke pertidaksamaannya. Ingat, ini adalah pertidaksamaan. Berarti pertidaksamaan itu jawabannya dari hasilnya adalah berupa daerah. Perhatikan, ada yang perlu kalian ingat baik-baik. Perhatikan di sini, di tanda pertidaksamaan. Di sini ditulisnya adalah kurang dari. Ada sama dengannya nggak? Tidak ada. Di sini hanya tertulis kurang dari. Artinya kalau di sini hanya tertulis kurang dari, maka garis ini, garis persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 6 ini tidak masuk ke dalam daerah penyelesaian. Ya, tidak masuk. Ingat. Kalau ada sama dengannya, baru garisnya itu masuk daerah penyelesaian. Karena di sini nggak ada sama dengan, berarti ini garisnya itu tidak masuk. Karena tidak masuk, maka garisnya tidak menggunakan garis tegas seperti ini, tetapi garis putus-putus. Kita rubah menjadi garis putus-putus. Oke, sudah kita tentukan garisnya sudah berupa garis putus-putus. Ini adalah 2X ditambah 3Y kurang dari 6. Itu ya. Kemudian kita tentukan daerahnya. Karena diagram Cartesius ini ada garis ini, maka diagram Cartesius ini dibagi menjadi dua daerah ya. Daerah atas dan daerah bawah. Ya, oke, kita akan menguji daerah. Langkah terakhir adalah uji daerah. Bapak tuliskan di sini saja biar muat. Uji daerah. Nah, kita melakukan uji daerah. Uji daerah yang paling gampang itu adalah mencari titik 0,0 ada di mana, di atas atau di bawah garis. Kenapa 0,0? Karena 0,0 itu ngitungnya gampang. Berapapun dikali 0 hasilnya adalah 0. Oke? Berarti kita amati di sini, di gambar ini kelihatan 0 berada di mana? Ayo katakan, Dora. Ya, sekali lagi, di mana angka 0? Di atas atau di bawah? Ya, kurang keras. Kayak Dora ya. 0nya itu berarti titik 0,0 atau titik O itu ada di bawah garis. Maka kita akan uji daerahnya adalah daerah yang di bawah. Oke, yang akan kita uji adalah daerah yang di bawah ya, yang ada 0,0. Berarti kita substitusikan 0,0 ke dalam pertidaksamaan 2X tambah 3Y kurang dari 6. Kita masukkan berarti 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 kurang dari 6. Ini berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 kurang dari 6. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini pernyataan ini
ketika kita masukkan X-nya 0 dan Y-nya 0, diperolehlah 0 kurang dari 6. Pertanyaannya adalah, apakah benar 0 itu kurang dari 6? Betul atau salah? Ya, 0 itu benar kurang dari 6. Maka setelah kita masukkan nilai X dan Y-nya ke dalam pertidaksamaan ini, pernyataan ini bernilai benar. Karena pernyataan ini bernilai benar, maka titik atau daerah yang memuat titik 0,0 itu adalah daerah penyelesaian. Berarti daerah penyelesaiannya di mana? Di atas atau di bawah? Di bawah. Berarti daerah penyelesaiannya adalah di bawah. Ya. Nah, Nana, biasanya kalau di buku-buku atau mungkin di waktu SMP, itu daerah yang diarsir itu adalah daerah penyelesaian. Tetapi di pembelajaran kita, yang akan kita arsir itu adalah daerah yang bukan daerah penyelesaian. Kenapa begitu? Nanti akan berguna atau akan bermanfaat sekali kalau kita sudah belajar sistem pertidaksamaan ataupun di materi-materinya. Kenapa? Biar untuk memudahkan kita, kalau misalnya garisnya lebih dari satu, nanti banyak yang diarsir. Berarti kita harus nyari. Kita akan lebih susah mencari daerah yang semuanya mengarsir ketimbang mencari daerah yang bersih. Jadi kita di sini di pembelajaran ini atau di video ini, daerah yang diarsir adalah daerah bukan daerah penyelesaian. Oke ya, berarti karena daerah penyelesaiannya di bawah, maka yang kita arsir adalah yang atas. Jadi kita arsir gini, jangan ragu-ragu, habisin ya. Nah, begini. Nah, begini. Maka selesai. Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X ditambah 3Y kurang dari 6 itu adalah di bawah. Artinya apa? Sembarang titik-titik yang ada di bawah garis ini, ketika dia dimasukkan ke dalam pertidaksamaan ini, maka pertidaksamaan ini akan bernilai benar. Ya. Oke, begitu. Mungkin itu saja. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari di video ini, kita sudah mempelajari dua bagian penunjang untuk dari program linear. Yang pertama tadi adalah bagaimana cara menentukan persamaan garis, dan yang kedua ini adalah mengingat kembali materi kelas 10 bagaimana cara menentukan daerah dari pertidaksamaan linear 2 kali. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti akan ada latihan, kalau kalian mau ikuti, kalian nanti ikutin ya, kalau mau, tapi kalian silahkan ikuti latihan soal tentang materi yang sudah Bapak ajarkan di sini. Kalian silahkan kerjakan semampu kalian, sebagus kalian. Setelah itu baru insya Allah kalau ada kesempatan di video selanjutnya kita akan membahas latihan soal itu, bagaimana jawabannya sebenarnya, biar kamu nggak penasaran, jadi nggak bisa tidur. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan, dan ada mungkin salah penyampaian di materi ini, silahkan diinformasikan ke Bapak, bisa lewat Telegram ataupun lewat pesan di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di video kedua tentang materi program linear, yaitu kita baru masuk ke materi sesungguhnya. Di sini kita baru membahas tentang materi penunjang. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja, jangan kemana-mana.